Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan berjudul Tidak Sedikit Honorer Siluman Lulus P3K 2024 Pemda bergerak. Nah, Bapak Ibu, untuk informasi kali ini dilansir dari laman cpnn.com. Nah, kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Bapak Ibu, informasi kali ini datang dari Rejang Lebong. Muncul dugaan tidak sedikit honorer bodong atau honorer siluman lulus seleksi P3K 2024, yang termasuk honorer siluman atau honorer fiktif antara lain masa kerja kurang dari 2 tahun, tetapi bisa masuk kategori R2 atau honorer K2 atau R3 honorer database BKN. Di sisi lain Bapak Ibu, ada beberapa honorer database BKN yang dalam pengumuman kelulusan P3K tahap 2 justru mendapat kode R4 atau honorer non-database BKN. Nah, ternyata Bapak Ibu hal itu terungkap dalam percakapan para honorer di sebuah WA grup peserta seleksi P3K 2024. Menyikapi hal-hal berkaitan dengan honorer bodong alias honorer siluman, pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu saat ini tengah membuka layanan pengaduan dan laporan dugaan kecurangan terkait seleksi calon P3K formasi tahun 2024 di wilayah itu. Tim verifikasi saat ini telah membuka hotline pengaduan terkait penerimaan calon P3K tahun anggaran 2024. Silakan melapor bila mengetahui atau memiliki bukti baik terkait pemalsuan data atau honorer fiktif atau siluman, kata Wakil Bupati Rejang Lebong Henry Praja seusai memimpin rapat evaluasi calon P3K yang lulus seleksi di Rejang Lebong pada Rabu 9 Juli. Dia juga menjelaskan layanan pengaduan proses penerimaan calon P3K tahun anggaran 2024 tersebut dibuka hingga 20 Juli 2025 mendatang. Adanya laporan dari masyarakat ini nantinya akan memudahkan verifikasi yang dilakukan oleh tim yang dibentuk Pemkab Rejang Lebong baru-baru ini. Dia berharap para calon P3K yang telah lulus seleksi tahap 1 untuk tidak resah karena pelantikannya akan dilakukan oleh Pemkab Rejang Lebong setelah verifikasi oleh tim selesai dilaksanakan. Kami akan mencarikan formulasi terbaik untuk waktu pelaksanaan pelantikan. Dan saat ini kami melakukan verifikasi terkait persyaratan-persyaratan administrasi sesuai dengan juknis dan aturan-aturan yang berlaku, tegasnya. Sementara itu Bapak Ibu, PLT Kepala BKPSDM Rejang Lebong Erwan Juganda menjelaskan dari 1.145 calon P3K 2024 yang dinyatakan lulus seleksi, terindikasi adanya pemalsuan data saat pendaftaran, kemudian tenaga honorer fiktif dan siluman. Hingga hari ini sudah ada laporan yang masuk terkait adanya dugaan pemalsuan dokumen. Sudah ada 8 orang melaporkan dugaan pemalsuan data, tenaga honorer fiktif, kata Erwan Zuganda. Adanya laporan ini, kata Erwan, pihaknya akan melakukan verifikasi terlebih dahulu
untuk mengetahui kebenaran dari informasi itu. Setelah ada kepastian dari laporan ini, maka baru akan diambil langkah-langkah sesuai peraturan yang berlaku. Nah, untuk diketahui Bapak Ibu, sebelumnya PMK Perejang Lebong pada tahun 2024 lalu menerima kuota pengangkatan P3K dari pemerintah pusat sebanyak 1.500 formasi, di mana tahap pertama sudah ada 1.145 orang yang dinyatakan lulus seleksi dan tinggal pengangkatan. Nah, sedangkan sisanya 355 formasi lagi sudah dilakukan seleksi pada Mei 2025 lalu dan tinggal menunggu pengumuman kelulusan P3K tahap 2. Nah, Bapak Ibu, itu dia tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini mudah dipahami, menjadi wawasan dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.